Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Kamis malam tanggal 5 Januari 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Berdoa senantiasa supaya kita dekat dengan Tuhan. Dan doa saya senantiasa menyertai Bapak, Ibu, semua keluarga-keluarga kita senantiasa di dalam berkat ilahi, di dalam penjagaan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna, serta keselamatan datang dari Yesus Kristus. Sumber pengharapan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya itu datang dari Dia, Yesus. Kebenaran tunggal satu, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Semua palsu, kebenaran cuma satu, hanya di dalam Dia. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan yang membawa kita kepada suatu kebenaran, dan kebenaran membawa kita kepada kehidupan kekal buat selamanya. Amin. Itu saya Pastor Yakob Rahman. Saya akan menyanyikan semua pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Biar kita menghadapi tahun 2023, kita ubah gaya hidup kita. Kalau mungkin tahun yang lalu kita seringkali tidak menurut kehendak Tuhan, seringkali kita bandel, seringkali kita menuruti kehendak daging kita. Tapi mulai saat ini 2023, mari kita minta sama Tuhan, Tuhan tuntun hidupku. Karena angka 2023 itu jumlahnya 7. 7 angka sempurna. Kalau 2022 angkanya 6 angka kemanusiaan, kedagingan. Tapi saat ini atas rahmat anugerah Tuhan, kita sudah lulus dari tahun 2022, masuki 2027, angkanya Tuhan sempurna. Biar Tuhan menyempurnakan semuanya kehidupan kita sesuai dengan janji Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, supaya tubuh jiwa roh kita, roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 2, mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin, haleluya. Dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan jangan menjadi anak Tuhan yang bandel lagi. Jadi jangan menjadi orang Kristen-Kristenan, tapi menjadi Kristen tenanan yang sungguh-sungguh, yang hidup di jalur Tuhan, yang hidup menurut firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga hidupmu, hidupku diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Malam ini saya mau sampaikan lanjutan dari janji saya kemarin, bahwa Roh Kudus sisa 3 ya. Kemarin saya sudah terangkan 6. Kemarin saya sudah terangkan kasih. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan. 6, kebaikan. Hari ini saya berbicara tentang 7. Yang ketujuh itu kesetiaan. 8, kelemah lembutan. Dan 9, pengendalian diri. Semua Roh Kudus, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau balas cinta kasih-Nya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Mari lagu ini kita mau turut kehendak Tuhan. Sebab yang masuk ke surga adalah orang-orang yang turut kehendak Tuhan. Bukan turut kehendak daging, bukan turut kehendak manusia, tapi turutlah kehendak Tuhan. Maunya Tuhan itu apa? Yaitu menuruti kehendak Tuhan. Dan menurut kehendak Tuhan ada tertulis, saudara, dalam Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 23, kalau kita cinta Yesus. Dikatakan di sini,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Kalau kita cinta Yesus, mari kita komit di tahun 2023 ini menyatakan cinta kita kepada Yesus, yaitu kita mau turut kehendak Tuhan. Kalau kita menurut kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan datang, Bapa kita akan mengasihi kita. Dia akan datang, bahkan Dia, Yesus, Bapa kita, akan selalu bersama dengan kita. Surga buat selama-lamanya. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Sungguh aku cinta Engkau. Aku komitmen kami Bapa untuk selalu menuruti segala perintah-perintah-Mu Bapa, sampai nanti kami semua anak-anak-Mu hidup bersama dengan Yesus di surga kekal senang selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu, biar tubuh jiwa rohku kudus di hadapan Engkau, tidak bercacat celah, terpelihara sempurna sampai aku berjumpa dengan Yesus, hidup di surga kekal senang selamanya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, nama yang ku cinta, nama Yesus, Tuhanku yang ku cinta. Engkau di atas segala-galanya Bapa. Roh Kudus, Kamu tuntun hidupku supaya Kau melangkah di dalam kebenaran-Mu. Ada ribuan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ada kasih Tuhan, ada sukacita Bapa, ada damai sejahtera Bapa, ada kesabaran Bapa, ada kelemah lembutan, ada kemurahan, ada kebaikan Tuhan, dan ada kesetiaan dan pengendalian diri. Ada 9 kasih karunia Roh Kudus kan menuntun hidup kami anak-anak-Mu supaya kami melangkah masuk di dalam rencana sempurna bersama Tuhan, sehingga hidupku menjadi serupa dengan Yesus, memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupku, supaya hidupku layak berkenan, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, sentralku, tujuan hidupku,
Tuhanku, Juru Selamatku, Engkau di atas segala galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta Tuhan Yesus. Pada Kamis malam tanggal 5 Januari 2023. Semua karena anugerah Tuhan. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita mau hidup tinggalkan daging. Sebab manusia banyak pada umumnya hidup menurut egois. Menurut keinginannya sendiri. Tidak menuruti standar dari Tuhan. Padahal manusia diciptakan itu dari Tuhan. Semua kita hidup menurut berkat dari Tuhan. Nafas, kita hidup kan awalnya dari nafas. Jantung, pikiran, semua. Tubuh jiwa kita terpelihara sempurna. Tidak pernah kekurangan. Internal dalam diri kita. Eksternal, ada sinar matahari, ada hujan. Kebutuhan makanan kita, semua dicukupkan. Kita bisa sehat, bisa bekerja. Yang bekerja bisa menikmati hasil gaji. Yang berbisnis mendapatkan income, ada keuntungan. Kalau sudah kerugian, jangan sampai nyalakan Tuhan. Tuhan tidak pernah merugikan kita. Tapi yang jelas firman Tuhan, Tuhan memberkati. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Seperti nantinya terus pohon yang ditanam di tepi air yang tidak pernah kering. Ya, dan menghasilkan buah terus menerus kalau di dalam Yesus pasti, ya, sebab di dalam Yesus ada kepastian. Dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan Yesus ada kepastian selamat hidup kekal. Inovatkan percaya kepada dia. Ada kepastian saudara. Ya, di dalam dunia tidak ada kepastian, dalam Yesus ada kepastian. Saya mau baca Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Di dalam Yesus ada kepastian. Oleh itu, kalau sudah pasti, jangan ragu-ragu lagi. Jangan menjadi kelima gadis yang bodoh, yang tidak siap. Siapkan pelita, siapkan dengan minyak, menanti kedatangan Tuhan. Saya sudah katakan, saya Pastor Yakob Rahmat selalu berkata, kita bukan menantikan kematian. Saya sudah minta di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah minta kepada Bapa di surga, Yesus yang sangat baik. Yesus yang sangat cinta kepada saya. Yang sangat cinta kepada Bapak Ibu Saudara semua. Bisa dong. Anak minta sama Bapak yang mencintai anak. Anak mencintai Bapak nomor satu karena Bapak mencintai anak nomor satu. Bapakku Yesus sangat cinta kepadaku. Yakob Rahmat. Saya akan mencintai kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama keluarga saya. Maka saya sudah minta Tuhan. Kalau Tuhan izinkan. Ya, saya tidak boleh paksa dong. Kalau anak yang baik kan selalu minta terserah apa-apa. Yang penting saya minta. Tapi Papaku yang baik. Yesus Kristus. Dia mempertimbangkan setiap permintaan anak-anaknya. Dan tentu kalau yang baik dikabulkan. Yang lain nanti sesuai kehendak Tuhan. Saya doa minta Tuhan kalau Tuhan berkenan. Nggak mau sakit sampai meninggal. Ya. Karena saya Pak. Saya minta sehat supaya tujuan saya tujuan ilahi. Bukan tujuan daging saya. Tujuan ilahi. Sampai sekarang saya melaksanakan tujuan ilahi. Saya beritakan firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Hidup menjadi pelaku firman. Melakukan firman saya. Seperti firman Tuhan katakan ada 9 buah kudus. Yaitu pertama, buah kudus ada kasih. Saya mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Berbagi kasih berkat. Saya berbagi, saya menerima berkat Tuhan. Saya juga berbagi berkat. Dengan setiap orang-orang yang pengemis-pengemis atau siapa anak Tuhan yang dalam keadaan susah. Saya berbagi itu. Sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan berkat yang saya terima dari Tuhan. Bukan untuk sombong-sombongan. Tapi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Atas semua berkat yang saya terima. Itu saya juga berbagi berkat. Demikian juga Bapak Ibu Saudara semua. Harus sama. Apa yang Tuhan perintahkan itu kasih. Berbagi kasih yang seperti saya sudah sampaikan. Karena Allah itu al-kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 Allah itu kasih. Hendaklah kita hidup di dalam kasih. Dalam Yohanes 13, 34, 35. Kalau kita menjadi murid Tuhan harus ada kasih. Saling mengasihi. Tidak boleh berantem. Harus ada sukacita. Saya sudah terangkan. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan dengan damai sejahtera. Tuhan perintahkan dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus akan diberikan buat kita. Bukan ribut-ribut dengan suami istri. Dengan orang ribut tidak menciptakan damai sejahtera. Itu bukan dari Tuhan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Allah tidak mengerti kekacauan. Tapi Allah mengerti damai sejahtera. Terus berikutnya. Kita minta kesabaran. Ya. Jadi kasih. 2. Sukacita. 3. Damai sejahtera. 4. Sabar. Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Kita sabar sampai kita menantikan kedatangan Tuhan. Belajar sabar. Ya.
Terus berikutnya, kemurahan, ya. Kemurahan itu yang keenam berarti ya. Kemurahan. Karena Yesus itu murah hati. 5.000 orang lapar dikasih makan sama Tuhan. Setiap orang sakit sembuh sama Tuhan. Jadi belajar kita punya murah hati. Terus yang ketujuh, kebaikan, ya. Kebaikan harus kita berbuat baik. Dalam Matius 5 ayat 16, supaya perbuatanmu yang baik itu memuliakan Tuhan. Dan sekarang saya mau bicara tentang kesetiaan. Dan ke-8, kelemah lembutan. Ke-9, penguasaan diri. Kesetiaan, ingat itu saudara. Yang ke-7, Yesus itu sempurna. Setianya sempurna. Ya, tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 23, saya mau baca. Ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 tentang kesetiaan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yesus setia. Tapi bukan berarti kalau Yesus setia, kita mempermainkan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, harus punya konsep kebenaran firman Tuhan yang jelas. Jelas itu kebenaran dari firman Tuhan, bukan di luar firman Tuhan. Saya selalu sebagai hamba Tuhan, tolak ukurnya firman Tuhan. Karena dari kebenaran yang sempurna. Firman Tuhan bukan doktrin, tapi firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Dia satu-satunya sumber yang sempurna, sumber kebenaran sejati yang datang dari Tuhan. Dan mari kita ikuti firman Tuhan. Dan kalau kita setia, janji Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Oleh itu mari kita belajar firman Tuhan, jadilah orang setia, menjadi jemaat yang setia, suami yang setia, istri yang setia, anak yang setia, persahabatan yang setia. Jangan bikin ribut-ribut, tapi jagalah kesetiaan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terus berikutnya, kalau kita lihat di sini, firman Tuhan mengajar kita untuk kelemah lembutan. Yesus berfirman dalam Matius 11 ayat 29. Marilah belajar kepadaku, pikulah yang kupasang ayat 29. Belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita lemah lembut, ketemu orang jangan marah-marah, bentak-bentak sama orang, tidak lemah lembut. Biarpun kita dibentak, belajar sabar. Saya sebagai hamba Tuhan belajar. Dimaki-maki orang, belajar sabar. Ya. Jadi lemah lembut. Pokoknya sifat dari Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir 9, pengendalian diri. Ini penting. Manusia jatuh. Semua kalau kita lihat sini, dari sejak Adam dan sampai di tinggi para hamba Tuhan, semuanya karena lemah di aspek yang ke-9. Maka penting dari yang satu kasih ditutup dengan kuncinya pengendalian diri. Saudara koreksi diri. Semua orang sumber jatuh itu dari pengendalian diri yang rusak. Pengendalian diri yang bobrok. Pengendalian diri yang rapuh. Yang dia tidak bisa kontrol diri. Pentingnya pengendalian diri penting. Maka pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Ini penting. Bagaimana Pak Pendeta? Kalau supaya kendali kita harus dekat dengan Tuhan. Karena dia yang paling sempurna. Berdekatan dengan Tuhan, hidup kita dibawa ke dalam kesempurnaan. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Orang yang punya pengendalian diri baik pasti hidupnya tenang. Nggak emosional. Contoh. Kenapa kok polisi tembak? Polisi yang sampai berita sampai saat ini belum selesai. Karena pengendalian hancur. Kenapa terjadi perang Ukraina, Rusia? Karena pengendalian diri tidak ada. Orang masing-masing egois. Berantem suami istri, bisa cerai. Bisa terjadi perselingkuhan, perjinan terjadi. Pencurian terjadi, maki-maki ribut. Karena pengendalian diri lemah. Semua aspek manusia lemah di yang ke-9. Kita minta sama Tuhan. Supaya senantiasa kita ada pengendalian kalau kita dekat dengan Tuhan. Saya kasih satu ayat ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Ya, demikian firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ya jangan hati-hati. Hati-hati artinya apa? Harus kita berjaga dan berdoa. Seperti apa? Dalam Matius 26 ayat 41 saya katakan tadi, harus dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lain nih, ya daging kita lemah. Daging kalau orang itu lemah, kalau ikutin daging. Tapi kalau kita minta pimpin Roh Kudus, berjaga dan berdoa. Berjaga itu dalam firman Tuhan dan berdoa dalam Roh Kudus, sehingga kita senantiasa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Dan komitmen kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau
memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua ini. Ku mau belajar membalas cinta kasih Tuhan, yaitu turut kehendak Tuhan. Tuhan, Kau mau hidup seperti Kristus, maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kata firman Tuhan, supaya kita tidak daging lemah, tapi hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan turuti daging, ikuti firman Tuhan. Turuti kehendak Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.